Jadi saya harapkan ini kegiatan dapat menjadikan kita sesuatu hal yang baru mungkin. Paling tua. Tua. Hasil observasi ini akan kami gunakan untuk menentukan kelas. Dari informasi yang sudah saya terima bahwa dalam kegiatan deradikalisasi itu adalah ada kegiatan terkait dengan keterampilan, kemudian pembinaan kebangsaan dan pembinaan keagamaan. Yang saya harapkan adalah kedepannya dari tiga hal ini bisa saling sinergi. Juara satunya adalah Kami. Kita mengadakan suatu kegiatan ya dari program yang ada dilaksanakan oleh BNPT. Pada dasarnya lapas ini hanya memfasilitasi apa yang menjadi program daripada BNPT, sehingga kita melaksanakan, membantu dan demi kelancaran daripada kegiatan ini. Jadi saya harapkan ini kegiatan dapat menjadikan kita sesuatu hal yang baru mungkin. Gimana Bapak-bapak, sehat kabarnya? Udah sarapan? Ada yang puasa? Udah siap kita beraktivitas hari ini? Tidak perlu berlama-lama lagi. Pagi ini kegiatan kita adalah bermain bersama ya Bapak-bapak, bersama rekan-rekan dari Subdit dan juga dari keluarga besar Lapas Sentul. Kita akan berkegiatan bersama, beraktivitas, dan yang pastinya kita butuh semangat dari Bapak-bapak di sini semua. Instruksinya dengarkan dulu. Ambil satu kertas gulungan di sini. Setelah dapat dibaca, jangan kasih tahu siapapun. Setelah dapat tulisan di sini, berkumpul dengan yang tulisannya sama. Gimana caranya berkumpul? Gimana itu caranya? Tidak boleh bersuara. Suara. Tidak boleh bersuara. Ini berkumpul ini. Halo kucing? Kucing garam? Silakan ketua kelompok memilih satu orang yang matanya ditutup. Ya, siapa yang matanya ditutup? Ya. Tukar. Tricky, saja orang ayo. 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. Sekali bawa bolehnya satu saja. Di sini kan Ya. Sudah? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling cepat sampai finish. Perjalanan ya dari sebelum got ada Mas. Turun ke bawah. Tiket lagi nih. Tapi di bawah sana ya. Jangan sampai bukan lapangan. Oh, depan sini ya? Di garis-garis. Di bawah sana turun. Ayo kita lewatin rute. Terus cepat, lari. Ayo lewatin rute. Sebelah sini dulu, sebelah sini. Kegiatan Notbound ini adalah kegiatan pra pembinaan yang dimana untuk mendukung pembinaan deradikalisasi. Jadi
kegiatan di sini kita bisa melihat relasi ideologi dan relasi sosial dari WBP tersebut. Kegiatannya tadi kita mulai dari pembentukan kelompok, lalu kita membuat yel-yel, selanjutnya kita bermain memindahkan bola. Nah, di sini memindahkan bola kita pengen lihat bagaimana cara komunikasi mereka, cara menyelesaikan masalah, di mana bola tersebut hanya diperbolehkan dipindahkan menggunakan tali. Selanjutnya ada juga tadi permainan tangkap aku, di mana salah satu WBP itu ditutup matanya, lalu yang lainnya menangkap. Di situ kita bisa lihat kepercayaan dari masing-masing WBP. Selanjutnya ada permainan ular tangga. Ular tangga di sini adalah permainan yang cukup menarik, di mana mereka bisa lihat bahwa itu adalah dinamika selama pelaksanaan pembinaan deradikalisasi di sini. Jadi ada yang nanti mungkin ke depannya mendapatkan remisi atau bebas lebih cepat, bahkan tidak dikunjungi keluarga. Dinamika-dinamika tersebut kita jelaskan di permainan ular tangga. Dan yang terakhir tadi ada permainan balapan kapal. Balapan kapal ini kita pengen lihat kerjasamanya, bagaimana mereka bisa saling memberikan instruksi, saling percaya sama satu sama lain, dan bisa saling cepat-cepatan sampai finish. Dari sini sampai ujung butik sana, baru boleh balik lagi ke sini. Itu yang menang. Dan tidak ada yang boleh keluar dari kardus ini. Kalau sampai ada yang keluar, ulang dari awal. Hari ini kita ada 28 peserta yang terdiri dari satu WBP dari Angkatan 7 dan 27 dari Angkatan 8. Hasil observasi ini akan kami gunakan untuk menentukan kelas, di mana nanti penentuan kelas ini berdasarkan relasi sosial dan relasi ideologi. Yang itu nanti akan berguna bagaimana kita bisa memegang pemimpinnya atau memegang orang yang paling dipercayainya. Di mana orang yang memiliki pengaruh ini akan memberikan feedback yang positif untuk pembinaan. Kita tidak perlu susah-susah untuk merangkul satu persatu, tapi kita cukup merangkul yang paling dia hormati pemimpin atau temannya tadi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga binaan pemasyarakatan Lapas Khusus Sentul. Profesi saya direksi salah satu pialang asuransi berbasis syariah di Jakarta. Saya warga binaan di Lapas Khusus Sentul. Profesi sebelumnya sebagai dokter umum di salah satu klinik swasta di Jawa. Jadi paling utama adalah kekompakan. Jadi bagaimana kita bersama-sama membangun sebuah tim atau katakanlah super tim. Jadi tidak ada lagi istilah Superman, tapi yang ada adalah super team. Jadi setiap orang mempunyai peran dan tanggung jawab, punya tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab yang sama besarnya, sehingga tim itu diharapkan bisa kompak melalui permainan yang didesain di dalam outbound pada hari ini. Ya, banyak sekali. Yang pertama baru kenal dengan teman-teman selama 2 minggu di sini. Nggak tahu sifat masing-masing di sini ya sedikit banyak. Nanti karena kita bersama-sama dalam waktu agak lama, mungkin pertama ini kenal juga sudah kita bisa nanti saling mengingatkan ya, karena sudah kenal pertama, tipenya sedikit ini, sehingga nanti kerjasama ke depan mungkin bisa lebih enak gitu, karena sudah mulai akrab gitu. Selama ini kita nggak kenal. Bagi saya dari sekian banyak permainan, tentu saya memilih yang paling saya suka adalah permainan naik kapal tadi ya. Kenapa ya? Karena dalam hal ini permainan kapal ini ada sanksinya. Yang lain saya lihat tadi tidak ada. Kalau katakanlah ada pelanggaran itu belum ada sanksinya. Jadi ini juga mendisiplinkan kita atau membuat setiap anggota dari tim itu akan disiplin. Karena kalau melakukan pelanggaran harus dimulai dari awal atau dari start lagi, sehingga semua di samping ingin berusaha secepatnya mencapai tujuan, tapi juga pada sisi lain juga akan berusaha untuk bersikap hati-hati supaya tidak melakukan pelanggaran. Cuma satu mungkin yang paling menarik ya ketika yang ditutup mata itu, ketika kita diarahkan oleh satu pimpinan untuk ini kan kita benar-benar serahkan ke mereka yang
sampai ada yang jatuh, kemudian apa, kepalanya kena pohon mangga dan sebagainya, itu apa, bagus lah, supaya kalau misalnya kita nanti jadi yang mimpin itu tidak lupa dengan yang bawahnya, yang nanti yang dipimpin itu juga percaya penuh sama yang memimpin gitu. Dari informasi yang sudah saya terima bahwa dalam kegiatan deradikalisasi itu adalah ada kegiatan terkait dengan keterampilan, kemudian pembinaan kebangsaan dan pembinaan keagamaan. Yang saya harapkan adalah kedepannya dari 3 hal ini bisa saling sinergi. Artinya kalau ada pembinaan keterampilan, maka tentu dikaitkan juga dengan pembinaan kebangsaan dalam pengertian untuk memperkuat ketahanan nasional. Kemudian dalam kaitan dengan pembinaan keagamaan juga bagaimana mendorong setiap pemeluk agama ini, khususnya dalam hal ini karena mayoritas juga umat Islam, itu mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi tidak hanya dari sisi keterampilan saja, tetapi bagaimana 3 hal ini, pembinaan 3 hal ini bisa saling memperkuat, saling sinergi. Karena saya profesi yang lama itu nggak akrab dengan dunia maya, mungkin ya untuk keterampilan ditambahi. Dunia maya itu mungkin online marketing atau apa yang seperti anak-anak muda ini ya, karena usia kita kan sudah lanjut, kemudian nanti pulang juga membangun ekonomi ya. Jadi harus lebih memenuhi zamannya gitu ya. Dan yang kedua, keagamaan itu mungkin kita perlu dibimbing nanti, karena selama ini karena kita biasa sendirian ya, bisa jadi jalannya agak miring-miring sedikit ke kanan ke kiri. Kalau ada bimbingan dari MUI atau dari Muhammadiyah atau lembaga-lembaga yang lain yang berkompeten, kita akan sangat senang. Itu yang kami harapkan. Jadi ada keseimbangan antara keterampilan kita mandiri secara duniawi dan bimbingan kita dengan ulama yang untuk akhirat begitu.